Jadi bilang itu minim karena kita, ya. Bisa Mbak Batila diputar videonya? Belum bisa ini Pak, masih loading. Bentar. Loading. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya sambil menunggu Mbak Fadila, saya coba jelaskan sedikit untuk teman-teman. Sambil menunggu video ya saya cerita tentang Jepang ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi Jepang ini sekarang buka visa kerja 14 bidang. Ada perawat, ada restoran, ada pengolahan makanan, peternakan, pertanian, cleaning building, konstruksi, galangan kapal, mesin industri. Jadi itu 14 bidang itu kelebihannya itu kita boleh pilih 2 atau 3 bidang. Jadi program SSW atau Tokutigino atau kerja ini bisa kita berpindah-pindah. Maksudnya setahun kita masuk perawat, kemudian tahun kedua kita mau tukar ke pertanian, boleh, nggak ada masalah. Karena memang di Jepang semua pekerjaan ini sudah kita pernah kerjakan. Contoh perawat. Nanti teman-teman di Jepang itu perawat itu tidak kita tinggal serumah dengan pantinya, dengan pasiennya, tidak. Jadi orang-orang yang di panti jompo ini usianya antara 70 ke 100. Jadi di Jepang itu biasa usia-usia seperti itu biasa. Jadi mereka cukup usianya, kemudian kita tinggalnya terpisah gitu. Jadi antara rumah dengan panti terpisah, biasanya naik sepeda atau jalan kaki. Jadi kita kerja 8 jam di situ, habis 8 jam kita pulang. Dan kemudian perawat ini juga nggak berat, karena dia bukan sakit. Kalau sakitnya di rumah sakit. Jadi lebih banyak ngobrol, lebih banyak paling kita membantu dia dorong, mau ke taman, atau mungkin ya kalau yang udah agak tua sekali, mungkin perlu disuapi makan, seperti itu. Jadi nggak terlalu sulit. Kemudian pertanian juga sama. Ada yang nanam jamur, nanam anggur, kentang, wortel. Jadi pertanian ini pun juga sama, kerja 8 jam juga. Kemudian ada restoran itu bisa pembantu koki, motong-motong sayur, nyuci piring atau pramusaji. Ada juga pengolahan makanan itu seperti pabrik binto lah. Binto itu seperti untuk makan siang. Jadi teman-teman membantu ngepack untuk makan siang, seperti itu. Atau pabrik pengalengan ikan, atau udang, atau makanan-makanan kaleng lainnya. Jadi semua pekerjaan ini sudah pernah kita kerjakan di Indonesia. Sudah pernah. Contoh misalnya teman-teman, misalnya pembantu koki kan pernah masak di rumah, walaupun masak Indomie. Kemudian dibilang perawat, dia juga sudah pernah perawat. Karena masa teman-teman nggak pernah ngerawat orang tua, mungkin jaga di rumah sakit 2 hari, 3 hari, itu bagian dari seperti itu. Pertanian, mungkin teman-teman udah pertanian juga. Ada yang nanam bunga, nanam sayur, seperti itu. Jadi semua pekerjaan itu di Jepang rata-rata gajinya 1.000 yen. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 100.000 kerja 1 jam. Nah, sementara di Jepang kerja 1 hari. Di Indonesia itu 1 hari. Ya Mbak Fadila bisa diputar PowerPoint-nya. Mbak Fadila. Halo? Coba. Ini masih ada kendala Pak, nggak bisa. Iya, PowerPoint-nya nggak bisa ya. Oh kalau PowerPoint Ya, kita tunggu Mas Jenul ya. Ya. Mas Jenul kira-kira 5 menit lagi sampai tuh, dia baru sholat. Nggak apa-apa. Sambil menunggu PowerPoint, kebetulan ini operator kita lagi sholat sebentar. Jadi saya ngobrol dulu santai dengan teman-teman yang lain. Jadi nggak usah terlalu kaku ya, santai aja gitu. Kita ngobrol santai dulu. Jadi kerjaan di Jepang itu baik itu perawat, restoran, pengolahan makanan, peternakan, pertanian, cleaning building, itu rata-rata 1.000 yen gajinya per jam. Jadi 100.000 kerja 1 jam. Sementara yang mohon maaf kita di Indonesia ini masih ya 100.000 itu 1 hari rata-rata. Bahkan di beberapa daerah ada yang di bawah itu cuma UMR-nya cuma 2 juta, kan begitu. Jadi cukup menjanjikan lah untuk kita bisa bekerja di Jepang. Terus Jepang ini sekarang memang mengalami krisis penduduk. Mereka generasi mudanya sedikit karena angka kelahiran juga kecil, sementara industrinya maju sehingga membutuhkan banyak pekerja kan gitu. Jadi supaya teman-teman bisa paham, jadi untuk bisa ke Jepang sekarang dengan visa kerja ini lebih longgar. Maksudnya itu kalau dulu kan cuma program magang. Magang itu mesti umur maksimal 26, 18 sampai 26. Kemudian ada tato, tindik, pendek nggak bisa, kacamata nggak bisa tuh kalau magang.
Tapi dengan visa kerja ini sekarang bisa semua. Jadi umur 35 juga boleh, nggak ada masalah. Kami meminta siswa maksimal 35, walaupun lewat 35 masih bisa. Tapi ada sedikit perlu perjuangan untuk diwawancara. Karena perusahaan tetap meminta usia yang muda. Kami juga pernah ngirimkan tuh siswa yang umur 42, sehingga dia wawancaranya sampai 4 kali. Tapi berangkat udah, jadi memang perlu kesabaran lah bagi usia-usia yang di atas 35. Tapi di bawah 35 itu lebih cepat insya Allah. Nah, kami sekarang mengalami kekurangan orang yang mempunyai 2 sertifikat tidak ada, minim. Jadi yang sudah punya 2 sertifikat itu pasti berangkat. Jadi untuk program SSW ini perlu 2 sertifikat syarat utamanya. Sertifikat bahasa dan skill. Nah, jadi teman-teman nanti di LPK kita akan diajari lebih kurang 4-6 bulan untuk belajar bahasa dan skill. Ini sih yang paling pokok teman-teman supaya bisa berangkat ke Jepang harus mempunyai 2 sertifikat bahasa dan skill. Kira-kira begitu gambaran kasarnya. Nanti kita akan tunggu PowerPoint-nya supaya lebih jelas. Jadi untuk bisa bahasa dan skill ini butuh belajar. Jadi kita teman-teman ya perlu latihan belajar dari mengenal huruf, membaca, menulis, menghafal. Jadi memang harus bisa membaca dan menulis. Jadi kita perlu latihan belajar, kita butuh waktu sekitar 4-6 bulan untuk bisa target lulus bahasa dan skill. Jadi teman-teman nanti ujiannya itu di depan komputer. Jadi nggak ada ujian praktek, nggak ada. Contoh misalnya nanti ujian skill perawat. Itu ujiannya cuman ada yang 20 soal, ada yang 25 soal relatif. Tergantung dari pihak Jepang yang memberi. Karena ujian di depan komputer dalam satu ruangan, itu tiap-tiap orang juga beda-beda. Ada yang ujian perawat, ada yang ujian restoran, ada ujian bahasa. Sehingga nanti begitu kita selesai ujian lebih kurang waktunya 1 jam, langsung nilainya akan keluar, Anda lulus atau tidak. Jadi kalau nggak lulus, gimana Pak? Ya ujian lagi bulan depannya. Saran kami begitu, karena ujian ini 1 bulan tuh bisa 10-15 kali ujian. Jadi nanti ada beberapa kota, nanti kita akan sebutkan kota-kota mana yang ada ujiannya. Tapi sekarang tuh yang terbuka 7 ya, ada di Bali, kemudian Surabaya, Jogja, Semarang, Bandung, kemudian Jakarta ada 3 titik dan Medan. Nah, jadi 7 kota ini bisa untuk ujian bahasa dan skill. Jadi teman-teman untuk bisa mendapatkan ini perlu belajar. Nggak lama insya Allah. Kalau yang tekun 4-6 bulan itu udah bisa dapat. Itu pengalaman kami. Kami sudah berjalan, Hikari Sumut sudah berjalan lebih kurang 18 tahun untuk mengirim orang ke Jepang. Jadi di sini kami mengajak teman-teman untuk bisa berangkat. Adapun nanti soal biaya akan kita bahas. Jadi teman-teman yang mungkin biayanya minim, Pak dana saya minim sekali Pak, aku bisa ke Jepang? Bisa. Karena kami dari PT Hikari Sumut menyediakan dana talang, sehingga ini bisa membantu umat. Kemudian kelebihan kami lagi, kita itu mempunyai banyak sponsor di Jepang. Dan kita sudah SO. SO itu sending organization yang bisa mengirim langsung ke Jepang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita jobnya cukup banyak. Cuman orangnya kita yang kurang, yang punya 2 sertifikat, bahasa dan skill. Nah, jadi di sini kami perlu teman-teman untuk bisa belajar, sehingga bisa kita mendapatkan 2 sertifikat bahasa dan skill tadi. Untuk bisa ke Jepang tidak perlu tamatan ya. Jadi untuk SSW ini dia minta tamatan. Jadi taman SD pun boleh, taman SMP pun boleh, SMA pun boleh, S1 pun boleh. Jadi dia nggak minta ijazah, dia hanya minta 2 sertifikat bahasa dan skill. Nah, jadi di sini supaya teman-teman bisa belajar bahasa dan skill untuk supaya bisa dapat 2 sertifikat tadi, ujian bahasa dan skill. Kemudian di Jepang apa kelebihan dari SSW ini? Teman-teman bisa berpindah-pindah kerja gitu. Jadi contoh berangkat tahun pertama misalnya perawat. Tahu-tahu di perawat mungkin teman-teman merasa bosan atau ingin berpetualang, pindah ke pertanian. Boleh, nggak ada masalah. Karena kontraknya ini setahun dan maksimal 5 tahun. Jadi teman-teman kerja setahun, tahun kedua sambung lagi, tahun ketiga sambung lagi. Seperti itu teknisnya. Dan setelah 5 tahun wajib pulang ke Indonesia. Jadi nggak bisa sambung lagi. Jadi maksimal 5 tahun untuk program visa SSW atau spesifik skill worker atau KTG atau kerja. Itu sama bahasanya. Nah, jadi yang kita sampaikan sekarang ini adalah program SSW atau Tokute Gino. Jadi kita nggak bahas program magang. Walaupun di kami magang ada. Di magang kami di kami ada. Ya, Mbak Fadilah bisa diputar PowerPoint-nya ya ini.
Nah, kita mulai aja ya langsung ya. Ya oke, coba dari pertama dulu Mbak ya oke nih. Ya ini perkenalkan kami dari Kari Sumut. Kita sudah berdiri dari 2006. Kami memiliki beberapa kantor cabang. Ada kantor cabang baru tuh di BNB Kediri, kemudian ada di Seragen, ada juga di Tulungagung. Kita lebih akan launching dan Jakarta. Nah, jadi kita sudah mempunyai beberapa cabang dan kita sudah mengirimkan lebih kurang 1.800 alumni yang berangkat ke Jepang. Ya, termasuk saya sendiri juga dulu bekerja program magang di Jepang. Kemudian kita mempunyai beberapa sponsor, yaitu kampus Universitas Samir Hamzah di Medan dan Universitas Ibnu Battuta. Kampus ini kami sudah kerjasama untuk program kuliah e-learning atau kuliah online. Jadi nanti kita bisa akan konversikan dengan sistem kampus Merdeka. Sekarang teman-teman bisa mendapatkan gelar S1 selama bekerja di Jepang. Ya, kemudian di Kari Sumut ini merupakan kita memiliki izin yang cukup. Jadi izin dan MUI kita cukup banyak dengan beberapa instansi. Ada dengan kampus, ada dengan pihak-pihak sponsor Jepang. Kami sekarang memiliki lebih kurang sekitar 40-an sponsor di Jepang, baik itu Kumiai maupun TSK atau Kusikeng. Jadi kami cukup mempunyai banyak untuk penyaluran di Jepang. Ya lanjut Mas, jalan Mbak ya. Ini izin kita, ini izin SO, kita dari Kementerian Tenaga Kerja RI, ini izin SO, kita berhak mengirim untuk program magang ke Jepang. Ya lanjut lagi Mbak, atasnya. Ya ini izin Menkumhamnya, lanjut lagi. Kemudian manfaatnya. Ya teman-teman bekerja di Jepang ini gajinya lebih kurang 15 sampai 30 juta per bulan. Ini yang mungkin tidak dimiliki kita di Indonesia, kita buruh kasar di sana, tapi gajinya cukup menjanjikan. 15 sampai 30 juta. Nanti di kontrak akan dijelaskan berapa gajinya. Misalnya gaji kotor 20, nanti akan dipotong pajak, asuransi, apartemen, makan, dari tinggal sekitar 15 juta. Itu beda-beda perusahaan, beda-beda. Ada yang dapat 15, 17, 16, nanti di kontrak akan ketahuan. Kemudian karirnya bisa menjanjikan, kemudian bisa mendapat keterampilan dari sistem Jepang, makanya rata-rata alumni Jepang kalau bekerja di Indonesia itu rata-rata diterima di perusahaan Indonesia. Kemudian budayanya yang cukup menarik, teman-teman bisa belajar kebudayaan di sana, teknologinya juga cukup canggih. Jadi kalau teman-teman mau lihat teknologi, baik itu handphone, baik itu kendaraan, segala macam, Jepang nomor 1 keluar. Jadi makanya kita cukup bisa banyak pengalaman dan kelebihan kalau kita bekerja di Jepang. Lanjut Mbak. Lanjut lagi, ya ini program, ini supaya teman-teman tahu. Jadi pertama itu ada program magang IM Japan, ini program tertua. Ini kita ikut testing ke dinas, ini umurnya 18 sampai 26 maksimal. Dan ini gajinya sekitar 10 jutaan kalau IM Japan. Itu biaya proses sekitar sampai berangkat sekitar 20 sampai 30 juta. Itu yang IM Japan. Kemudian kalau magang SO ini usianya bisa mencapai lebih kurang 29 sampai 30 tahun. Ya, termasuk kita SO Hikari Sumut juga bisa memberangkatkan. Ini usianya lebih longgar, tapi tetap sama, pendek, kurus, kacamata, tindik, tato nggak bisa. Ini program magang, ya. Jadi dia memang ada syarat yang cukup ketat, dan testing yang cukup ketat. Dan magang ini sistemnya selalu 3-1. Jadi kalau mau diambil 10 orang, harus disiapkan 30 orang. Jadi yang 20 orang gugur. Yang gugur ini nanti testing lagi periode berikutnya. Seperti itu teknisnya. Studi ini dulu sebelum ada SSW ataupun kerja, banyak orang program studi di Jepang. Jadi dengan harapan mereka bekerja 4 jam, sekolah bahasa di Jepang 4 jam pagi, dan siang mereka kerja arbeito. Ini mereka setengah-setengah. Nah, jadi arbeito mereka 4 jam bisa dapat juga 5.000. Jadi saya pikir ini sebulan bisa dapat 12 juta bahkan lebih. Ini kalau program studi. Cuman biayanya mahal. Ini sekitar 80 sampai 100 jutaan. Studi setahun 3 kali pemberangkatan. April, Juli, dan Oktober. Jadi bagi teman-teman yang punya dana segini juga bisa berangkat ke Jepang, pagi sekolah, siang kerja. Ini juga bisa. Tapi kami nggak rekom nih ya, ini kita tidak bahas, cuma teman-teman tahu aja program-program. Kemudian intensif ini mahasiswa aktif. Kami kirim mahasiswa sekarang ini dari Universitas Negeri Padang, dari UNSU Sumatera Utara, dari Amir Hamzah juga kami kirim mahasiswa yang semester 4, 5, dan 6 untuk PKL setahun di Jepang. Jadi intensif namanya. Ini biayanya 10 sampai 20 juta, tapi gajinya kecil nih. Sekitar 7 sampai 8 juta aja. Nah, kemudian Toko Tegino yang mau kita bahas sekarang. Toko Tegino ini baru dibuka programnya 4 tahun ini, gajinya antara 15 sampai ke 20-an juta. Ini lebih longgar, jadi pendek, kurus, hitam, tua boleh, nggak ada masalah. Yang penting jangan cacat tubuh. Syaratnya harus punya 2 sertifikat, bahasa dan skill. Nanti kita akan bahas mana sertifikatnya. Yang keenam engineering, ini engineering paling bagus. Jadi teman-teman yang sudah punya S1,
nanti bisa tukar visa engineering dengan gaji di atas 20 jutaan. Cuman biaya engineering agak mahal. Ini syarat engineering harus punya S1. Ya. Sekarang kita bahas tuh ini. Lanjut, Mbak. Ya, oke. Ini pelatihannya lebih kurang 4 sampai 6 bulan. Nanti kita akan diajarkan sensei yang pengalaman. Sensei kita rata-rata itu alumni Jepang yang sudah pernah Jepang jadi sensei, jadi guru di kelas. Kemudian kita akan ajarkan pelatihan fisik juga dan skill, wawancara juga kita ajari sampai untuk bisa berangkat ke Jepang. Nah, kemudian bagi teman-teman yang gagal ujian, kita kasih kesempatan lagi untuk belajar kembali tanpa dikutip biaya. Ya, jadi teman-teman yang gagal ujian, belajar lagi ke kelas, itu tanpa kita kutip biaya. Dengan biaya sekali, kita bisa terus sampai bisa berangkat. Kemudian disediakan begitu dana talang bagi teman-teman yang nggak punya biaya bisa utang. Itu kita beri kesempatan, bisa membantu masyarakat. Kemudian program bisa kuliah, kita juga buatkan kuliah. Nah, jadi kita kerjasama beberapa kampus supaya teman-teman selama bekerja di Jepang, kuliahnya online, pulang bisa untuk sarjana, sehingga menghemat waktu. Nah, jadi kita menghemat waktu dan bisa nanti kita naikkan grade untuk bisa program engineering. Ya lanjut Pak. Ya lanjut lagi ke atas. Toku Tegino yang kita bahas sekarang. Toku Tegino ataupun PMI Mandiri, ini programnya maksimal 5 tahun ya. Pemerintah Jepang lagi butuh visa tenaga kerja asing ini dari 2019 sudah dibuka sampai sekarang. Gajinya antara 15 sampai 18 jutaan atau 19 juta. Ya lanjut Pak. Ya dipercepat lagi. Ini programnya. Toku Tegino membuka 14 bidang. Jadi ada program perawat, cleaning building, perhotelan, kemudian pertanian dan peternakan, kemudian pengolahan makanan, kemudian ada restoran. Keenam bidang ini ujiannya ada di Indonesia. Nah, di 7 kota. Jadi tinggal dan sebulan bisa 10 kali ujian. Tinggal pilih tanggal teman-teman. Jadi setiap bulan itu bisa 10 kali ujian. Tinggal pilih aja ujiannya. Nanti kita akan jelaskan. Ya, yang lanjut lagi Mbak. Kemudian yang bidang ini bidang yang ini cuma ada di Jepang skillnya. Jadi ujiannya belum dibuka di Indonesia seperti industri suku cadang, mesin industri, listrik, pembangunan, pembuatan kapal. Ya lanjut lagi Mbak. Kemudian ada lagi ini tadi ya terlalu cepat Mbak. Ya bengkel mobil, perikanan dan aviasi. Aviasi ini termasuk ini untuk membantu apa ya? Untuk teknisi di bandara. Teknisi di bandara. Nah jadi aviasi itu. Jadi itu ujiannya di Jepang. Yang lain tuh masih ya. Oke lanjut. Jadi ini sertifikat. Jadi yang dibutuhkan ya mana Mbak? Ya ini 2 sertifikat ya. Yang kiri ini bahasa. Jadi untuk bisa berangkat kerja atau siswa teman-teman harus dapatkan sertifikat ini. Nama sertifikat dari Japan Foundation, JFT Basic. Ini harga ujiannya 400.000. Jadi sebulan ada 10 kali ujian atau 15 kali ujian. Tinggal pilih tanggal di 7 kota. Jadi teman-teman dibeli vouchernya 400.000. Ini yang kiri. Jadi kalau lulus, alhamdulillah. Kalau nggak lulus, beli lagi vouchernya bulan depan. Ini yang kiri bahasa. Yang kanan ini sertifikat skillnya. Ini dia. Ini harganya kalau yang pertanian restoran 450 harga ujiannya. Tapi khusus perawat cuma 109.000. Jadi saran saya teman-teman ambil perawat aja dulu karena jobnya paling banyak, cepat berangkat. Nanti sampai Jepang mau tukar bidang lain boleh, silakan. Nah, jadi teman-teman harus punya 2 sertifikat ini bahasa dan skill. Ujiannya sebulan bisa 10 sampai 15 kali di 7 kota. Ya lanjut Mbak. Oke, ya setelah dapat 2 sertifikat, kemudian kita wawancarakan, turun kontrak, di kontrak nanti akan tertera. Teman-teman kerja di perusahaan mana, gajinya berapa, kemudian asuransinya berapa, pajaknya berapa, apartemen berapa, semua tertera di kontrak. Di kontrak ini nanti gaji rata-rata bisa di angka 15 sampai 18 juta. Setelah tekan kontrak, kita tunggu 3 bulan, barulah COE keluar yang sebelah kiri ini, yang tulisan Jepang ini. Nah, ini namanya COE atau izin tinggal di Jepang. Jadi kalau kita hitung dari belajarnya 4 bulan, kemudian ikut wawancara, turun kontrak, tunggu COE, lebih kurang sekitar 8 bulan atau 9 bulan. Setelah dapat COE ini baru kita pergi ke BP2MI untuk mengurus EKTLN. Sehingga teman-teman berangkat statusnya menjadi PMI Mandiri. Kelebihan PMI Mandiri, teman-teman merdeka, bisa pindah-pindah kerja. Itu kelebihannya. Jadi bisa setahun di perusahaan A, pindah tahun kedua di perusahaan B. Seperti itu kelebihan dari PMI Mandiri. Lanjut lagi. Ya, untuk program. Jadi program ini kita bekerja sama dengan kampus, jadi teman-teman bisa ngambil S1 selama teman-teman di Jepang. Nanti kita akan buat perkuliahannya online, nanti setelah pulang dari Jepang nanti bisa datang ke kampus menyelesaikan SKS-nya.
dan bisa menyelesaikan S1-nya. Untuk bisa sampai S1 lebih kurang biayanya sekitar 40-an juta. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gelar S1 untuk jurusan beberapa jurusan. Ya lanjut, untuk bisa kembali lagi nanti ke Jepang dengan visa engineering. Lanjut Mbak. Ya, kemudian ini jurusan tekniknya, ada teknik mesin, industri, pertanian, sipil, sastra Jepang. Ini bisa teman-teman ambil dengan nanti setelah dapat S1 bisa tukar visa. Tadi kan SSW 5 tahun. Jadi kalau teman-teman mau tukar visa, jadi engineering bisa. Nggak tunggu 5 tahun pun boleh. Teman-teman 3 tahun SSW. Terus pindah engineering bisa. Jadi supaya bisa naik gajinya dan kelebihan engineering, bisa bawa keluarga. Bisa permanen di Jepang. Jadi saran saya, teman-teman supaya bisa ngambil program S1-nya. Pak, saya udah S1 gimana ya? Udah, nggak usah ngambil S1 lagi. Saya pikir begitu. Lanjut. Ya, kemudian ini ada tempat ujian. Ujian untuk titik ada di Bandung, Denpasar, Jakarta 3 titik, Medan, Semarang, Surabaya, dan Jogja. Adapun biaya ujiannya untuk bahasa itu 400.000, yang untuk skillnya 450.000, dan untuk perawat, khusus perawat 109.000. Kalau konstruksi ada biaya 230.000. Ya lanjut lagi, Mbak. Ya ini biaya. Ini yang perlu teman-teman pelajari ya. Oke. Kami biayanya kalau untuk pelatihan 7 juta cash. Tapi khusus yang ikut webinar hari ini kita kasih diskon 500.000. Jadi teman-teman nanti kalau mau belajar sampai bisa dapat 2 sertifikat cukup bayar 6,5 juta. Yang cicilan, Pak, saya nggak punya cash 7 juta, berarti cukup bayar 6,5 juta. Saya mampu cicil, monggo silakan. Jadi kalau yang cicilan itu 9 juta dengan DP 4 juta. Tapi untuk kali ini webinar kita kasih diskon 5.000. Jadi DP-nya 3,5 juta, nanti per bulan cicil 950.000. Kemudian Pak, saya nggak punya uang juga nih Pak, gimana? Utang, boleh utang semua. Silakan. Jadi utangnya 13 juta. Nah cukup teman-teman bayar 1 juta 3 kali. Jadi setiap bulan 1 juta 3 kali. Kemudian yang 10 juta dicicil dari Jepang, jaminan dijajah asli. Jadi dengan uang 3 juta Anda sampai Jepang pulang sarjana. Itu judulnya. Kemudian untuk keberangkatan itu biaya cashnya 30. Jadi teman-teman nanti pas setelah tekan kontrak mau berangkat itu siapkan dana 30 bagi yang punya dana. Kalau nggak punya dana cash cicil boleh. Harganya 30,5 juta dengan DP 20 juta di Indo, yang sisanya 17,5 lagi dibayar di Jepang, dicicil 3 bulan. Pak, saya nggak punya uang nih Pak, 20. Utang boleh. Jadi berangkatnya utang, totalnya 45 juta. Jadi teman-teman tinggal pilih kemampuan, mau cash, mau cicil, mau utang keberangkatannya. Jadi silakan. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya sama sekali nggak punya uang, kursusnya hutang, keberangkatannya utang. Jadi hutangnya lebih kurang 55 juta dibayar dari Jepang. Cukup dengan DP 3 juta aja yang hutang ya. Oke. Tapi untuk kursus tadi ada diskonnya. Jadi cukup bayar 6,5 juta aja, dan cicilan kalau yang cicilan cukup bayar 8,5 juta. Untuk kali ini kita ada surprise, kita akan buka kelas online. Ya silakan tampilkan biayanya Mbak. Ada Mbak biayanya? Yang kelas online ada nggak? Ya ini dia. Kita mungkin bagi teman-teman yang sedang bekerja siang, nggak bisa belajar datang ke tempat kami atau jauh, silakan ikut kelas online. Kelas online ini kami buka dengan harga cash 2,5 juta. Jadi teman-teman nanti belajar lebih kurang 3 bulan, nanti kita akan buat pertemuannya setiap malam atau nanti kita atur jadwalnya. Kami buka kelas sebulan 2 kali. Jadi di tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya. Teman-teman silakan, kalau yang mau bayar cash boleh kursusnya, atau yang cicil. Pak, saya nggak mampu cash nih 2,5 juta, cicil boleh. Jadi bayar 1 juta setiap bulan selama proses pembelajaran. Jadi kita buat seperti itu supaya bisa teman-teman bisa lebih lancar belajarnya. Bagi teman-teman yang luar kota kita buka kelas online. Kita akan buka setiap tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulannya. Pemberangkatannya sama seperti yang tadi di atas. 30 tadi itu juga sama, ini mungkin perlu teman-teman ini dipahami juga. Kalau cashnya 30, cicilnya 35 dan hutangnya 40. Ini kalau pemberangkatan yang online lebih murah sedikit. Ya oke. Saya pikir itu poin-poinnya. Mungkin ada lagi yang lain, lanjut Pak. Ya lanjut. Ya terima kasih. Oke. Mungkin untuk ini saya buat sesi tanya jawab. Silakan dipandu mungkin Mbaknya, Bapak Dila. Ya silakan, ada yang bertanya. Silakan. Ya, ini siapa yang mau bertanya nih? Ayo silakan. Mas Yajid, Mas Muhammad, silakan. Ataupun Mbak Sasa, silakan.
atau tulis chat pun boleh, silakan. Kita bantu. Ayo, silakan. Ayo, ada yang mau bertanya? Ya, kalau nggak ada yang tanya, saya kasih kuis. Mau nggak nih kuis? Kasih diskon 500.000. Ayo, silakan. Ya, ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada, kita kasih kuis. Ayo, silakan. Masa nggak ada yang tanya nih? Ayo, apa udah paham? Ya, silakan. Untuk penginapan saat pelatihan di Jepang, ya oke. Untuk Muhammad ya, untuk penginapan, Mas Muhammad tinggal di mana? Boleh langsung di mic-nya aja, coba dibuka. Halo? Ya, ya di Palembang, oke. Kalau di Palembang itu saran kami ke Medan aja, lebih dekat. Di Medan kami siapkan ada tempat tinggal, kos-kosan, tapi itu berbayar. Ya, kalau di Medan itu berbayar lebih kurang 200.000 per bulan kalau penginapannya. Tapi kalau ke Kediri, di Kediri kebetulan tempat kita cukup besar, di Kediri tidak ada biaya penginapan. Saya pikir begitu. Ya, kalau di Kediri memang sekarang ada biaya penginapan. Tapi kalau ke Medan, karena cukup padat bayar 200.000. Jadi beda ya. Jadi Mas tinggal pilih mau pindah ke Medan atau ke Kediri, Jawa Timur. Itu untuk penginapan bisa kita siapkan. Kalau di Jawa Timur, di BNB, kebetulan PT BNB Kediri itu nggak pakai biaya penginapan. Ya, yang lain silakan. Apalagi pertanyaannya? Ayo. Oke, kalau nggak ada saya kasih quiz nih, Mas Muhammad. Ya, oke saya kasih quiz. Tadi saya sebutkan 7 kota tempat ujian. Ya, ini kalau bisa jawab, kita kasih diskon 500.000. Ada 7 kota tempat ujian tes bahasa dan skill. Sebutkan 3 kota saja. Ya, diketik aja, Mas. Silakan. Ya, Mbaknya silakan. Sebutkan 3 kota. Kalau benar, kita kasih diskon 500.000. Voucher 500.000 ya. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, Medan, Surabaya, Jogja. Ya benar ya, Jid. Ya, Jid ini benar ya. Oke, dapat voucher 500.000 ya. Oke, yang kedua. Tadi saya sebutkan tadi ada 14 bidang pekerjaan SSW di Jepang. Ada 14 bidang. Saya minta 3 bidang yang ada ujian di Indonesia. Ayo, silakan. 3 bidang. Ya, siapa bisa jawab? Bidang apa dari pekerjaannya? Ayo, silakan. Siapa yang duluan? Ya, diketik ya. Ya, siapa yang duluan? 3 bidang untuk skill pekerjaan di Jepang. Tadi ada 14 bidang kan? Yang 3 bidang itu apa aja? Ya, silakan. Siapa yang bisa jawab, kita kasih voucher 500.000. Ya, Mbak Sasa, silakan. Ada jawaban nih. Halo, siapa yang jawab? Oke, ya. Ada nggak nih jawaban? Halo. Masih Yang belum bisa ada, jawab. Pak. Hah? Masih belum ada yang jawab. Ya, oke. Mungkin dari saya itu dulu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jadi ini sudah dijelaskan tadi ya oleh Pak Katri bahwa ada di PT Hikari Sumut ini ada program online sama offline. Jadi yang offline itu ditujukan bagi teman-teman yang dekat dengan cabang kami. Kami ada yang pertama adalah di Medan, kemudian di Sragen, di Pare Kediri juga ada. Bagi teman-teman yang terkendala dengan waktu maupun jarak, itu kami juga ada program online seperti itu. Jadi silakan bagi teman-teman tadi misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait penginapan atau biaya dan semisalnya, silakan bisa ditanyakan kembali ke Pak Katri. Nah, di sini ada Kak Amel, kemudian Kak Sasa, Kak Muhammad, Kak Suryanto, Kak Desi, Kak Putra, serta Kak Yazid. Kak Yazid ini dari mana ya? Tadi yang sudah berhasil menjawab kuisnya Pak Katri ya. Jadi nanti Kak Yazid bisa klaim vouchernya ini untuk program offline ya Pak? Ya, betul. Yang 500 saja ya. Oh, Masya Allah dari Aceh Kak Yazid. Ya, jika Ya, ada yang perlu ditanyakan lebih pasti bisa ini Kak Yazid bisa open mic saja. Jadi teman-teman bisa hands on atau angkat tangan, kemudian nanti bisa open mic-nya. Kita bisa diskusi di sini seperti itu. Mungkin tadi ada penjelasan Pak Katri yang kurang jelas atau kurang detail bisa kita diskusikan. Silakan teman-teman.
Ya, Mas Sajid, silakan. Ini Pak, tadi di slide terakhir Mm-mm. saya melihat tadi biaya pelatihan 2,5 juta saya tadi, terus biaya keberangkatan 40. Di Mm-mm. slide terakhir tadi saya lihat. Ya, sebentar ya, saya tampilkan. Ke berapa ya tadi? Sebelum terima kasih Pak. Terakhir. Oke, sebentar. Saya ini dulu. Biar cepat. Yang online atau offline, Kak Yazid? Ini. Ini offline. Belum nampak Pak Jenul, belum muncul. Ya, oke nih. Udah Ya, muncul ya? ya. Oke. Ini Kak Yazid, silakan. Ini yang online, ini yang tatap muka. Yang offline, offline. Yang online saya lihat. Offline. Ini. Mm-mm. Kalau offline berarti Nah, Mas Sajid dari Aceh ke Medan berarti ya. Iya, Kalau online ini, kalau online ini bisa dari Aceh langsung belajarnya. Biaya kursusnya kalau 10,5 juta, tapi kalau mau cicil per bulan itu kenanya 4 juta. Tinggal pilih mau bayar per bulan atau mau cash di depan. Pemberangkatannya itu 40 juta utang. Nah, kira-kira gitu. ya. Kalau ada cash 30. Ya, gimana Mas Jadi Oke. paham? Ada yang mau Silakan. lagi ini? Berarti kalau tidak ada biaya keberangkatan, ada biaya pelatihan, kita bisa ngikut ini Pak. Jadi dengan kursus saja sudah cukup dengan bayar uang kursus online. Pemberangkatannya utang. Itu Yang pemberangkatan pasti termasuk pengurusan semua dokumen itu Pak ya. di luar paspor dan medikal ya. Paspor dan medikal dan ujian. Check up ya. Paspor, medikal dan ujian. Jadi kan ujian harus ke Medan juga kan ujian. Dari Aceh kan nggak ada. Jadi ujiannya harus ke Medan ke Binu Center namanya. Ujiannya harus ke Medan, itu biaya ujiannya 400.000 tambah 100.000 kalau perawat. Skillnya ditambah paspor lebih kurang 500, medikal lebih kurang 1 juta. Tapi itu kan nanti setelah mau berangkat 6 bulan ke depan. Kalau sekarang yang perlu kan belajar dulu. Kalau untuk pemberangkatan, tiket pesawat, sponsor segala macam sudah di-cover di 40 juta mengutang. Paham kira-kira Mas Sajid? Sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi Mas Sajid rencana mau ngambil online, rencana atau gimana? Halo, Mas Sajid, rencana mau online? Online kenapa? Ya udah nggak apa-apa, nanti online dulu. Ini bulan, nanti akhir bulan kita mungkin buat kelas tanggal 30. Kemudian nanti belajar, mungkin nanti saya prediksi di bulan 6 udah bisa ujian ke Medan, dapat 2 sertifikat, langsung pulang lagi ke Aceh, nggak apa-apa. Nanti setelah dapat 2 sertifikat, nanti wawancara juga online. Untuk job perusahaannya juga online, bisa. Terus Oke. satu lagi Pak. Ya. Pak. Ya. Jadi Ya, masalah silakan. usia gimana Pak? Usia tadi Pak. Usia Mas Yadi sekarang berapa? 41 Pak. Saya sudah jelaskan tadi, idealnya di bawah 35. Kami juga bisa tawarkan yang di atas 40. Karena apa? SSW tidak ada halangan, tidak ada batasan umur. Yang penting 2 sertifikat ada. Cuman terkendala kadang-kadang perusahaan cari yang muda. Jadi kemarin itu ada yang umurnya 42, itu sampai wawancaranya 4 kali. Di situ aja sih kendalanya. Tapi pada dasarnya SSW tidak melarang umur. Boleh umur berapa aja, terbukti dari ujian. Nah, makanya nanti pas ujian kan juga dapat. Karena ujian itu umur minimal 18 tahun. 18 tahun kurang seminggu, di sistem ditolak. Untuk usia yang lebih dari 40, ujian boleh, nggak ada masalah. Jadi pada prinsipnya tidak terhalang untuk program SSW, cuman perlu sabar nanti pada saat wawancara. Seperti itu, Mas Yazid. Ya, ada lagi yang lain? Jadi kalau di atas 42 pernah saya kirim. Itu dia wawancaranya sampai 4 kali. Jadi perusahaan A ditolak, perusahaan B ditolak, perusahaan D, sampai perusahaan D diterima dia. Jadi pada dasarnya peluang itu tetap ada. Kalau saya kecil hati. Yang penting sertifikatnya ada, bahasa dan skill. Oke, yang lain silakan. Apa lagi? Paham, Mas Yazid? Paham Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih Kak Yazid.
Cukup insya Allah ya Pak. Mungkin dari Ya. teman-teman yang lain, Ini apabila Mas nanti Pram, ini kurang jelas, nanti kita bisa diskusi di grup ya teman-teman. Ya, boleh. Nanti silakan diskusi di grup. Mungkin dari saya sekian dulu. Mungkin dari Mas Zainul bisa penutup, silakan. Oke, terima kasih Pak Katri atas penjelasannya yang telah dipaparkan. Jadi perlu diingat kembali ya teman-teman, misalkan teman-teman itu berada di jarak yang jauh atau memiliki kesibukan, tapi ke depan itu punya pandangan ingin kerja di Jepang, itu kami membuka program online seperti itu. Jadi insya Allah ini tidak akan menghambat jarak maupun waktu teman-teman bagi yang saat ini ada aktivitas maupun bekerja seperti itu. Oke, nanti misalkan ada yang perlu didiskusikan kembali, kita bisa sharing-sharing di grup ya. Jadi kan kita sudah masuk di grup, nah itu bisa dimanfaatkan untuk sharing terkait program pelatihan kerja ini, seperti itu. Oke, apabila tidak ada dari teman-teman yang ditanyakan, kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.